Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dosa besar yang harus dihindari oleh setiap muslim adalah dosa zina. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah seburuk-buruk jalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu di dalam kehidupan kita saat ini yang tidak diatur dengan syariat Islam, kemudian iklim keterbukaan, ya sosmed, yang membuat setiap orang itu bisa berinteraksi, bisa saling menyapa, maka tentu peluang-peluang terjadinya interaksi, kemudian terjadinya pertemuan atau janjian itu bisa saja terjadi dan bisa terjadi kepada siapa saja. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka apa yang harus kita lakukan untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita, khususnya dalam perzinahan ini? Nah, yang pertama ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu adalah menjaga hati kita. Menjaga hati kita supaya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ala, ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah, bizikrillah tatma'innal qulub." Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi harus menjaga hati dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, baik kita berdiri, kemudian duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingatnya ketika kita berdiri, duduk maupun berbaring. Kemudian yang kedua adalah menjaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya memandang lawan jenis. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kullil mu'minin, katakan kepada laki-laki mukmin, laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menahan pandangannya, menundukkan pandangannya, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluannya. Sebaliknya juga kepada perempuan yang beriman, wa kullil mu'minat, dan katakan kepada wanita-wanita mukmin, yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka menjaga dan menundukkan pandangannya, wa yahfazna furujahunna, dan hendaklah mereka menjaga kemaluannya. Nah, ini menjaga mata, menjaga kemaluan, itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata Rasulullah, mayyatmalli baina lahyaihi. Nah, siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua bibirnya, maksudnya bisa menjaga lisannya, wa ma baina rijlaihi, dan bisa menjaga apa yang ada di antara dua kakinya, apa yang ada di antara dua pahanya, atmallahul jannah, maka saya jamin dia akan masuk surga. Nah, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua adalah menjaga mata, pandangan, dan juga menjaga kemaluan kita. Kemudian yang ketiga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jaga interaksi. Jangan sampai kita bercampur baur, jangan sampai kita bersentuhan. Dan hal-hal itu bisa membangkitkan nafsu, bisa membangkitkan syahwat. Apalagi kalau sampai berduaan, apalagi sampai berkhalwat, jangan sampai dilakukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, la yakhluwanna rajulun, janganlah seorang laki-laki rajulun la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa zu mahrumin minha. Jadi janganlah seorang laki-laki dan seorang perempuan itu berdua-duaan kecuali ditemani mahramnya. Kenapa? Nabi melanjutkan, fa inna thalisahuma
karena pihak ketiga di antara mereka asyaitan. Itu adalah setan. Jadi jangan sampai kita merasa berdua ini aman. Itu ada setan, pihak ketiga yang selalu menggoda, yang selalu mendorong keduanya supaya jatuh ke dalam kemaksiatan. Jadi jatuh ke dalam kemaksiatan khususnya perzinahan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang ketiga. Jadi jangan sampai kita berkhalwat berdua-duaan kepada lawan jenis yang mengakibatkan perzinahan itu bisa terjadi. Nah, kemudian yang keempat adalah menikah. Khususnya laki-laki ini yang sudah sanggup, ya jangan terlalu banyak merayu lah. Ya kalau sudah sanggup menikah, menikahlah. Karena kata Rasulullah, ya ma'asyiras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba', apabila kalian sudah sanggup untuk memikul beban, sudah sanggup memikul tanggung jawab untuk menikah, ya falyatazawwaj, maka menikahlah. Itu kata Rasulullah. Karena tidak ada solusi lain bagi dua orang yang saling mencintai. Jadi bagaimanapun kita mencintai seseorang, kalau tidak dinikahi, tetap kita itu ada batasan syariat. Ya, tidak boleh dipandang, tidak boleh disentuh, tidak boleh dicium, ya tidak boleh, kecuali harus dihalalkan dulu. Makanya salah seorang sahabat itu pernah berkata bahwa saya tidak menemukan jalan keluar kepada dua orang yang saling mencintai kecuali dengan menikah. Jadi kalau sudah sanggup menikah, ya harus menikah supaya menjadi halal dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau misalnya sudah menikah masih mau, ya tidak masalah, silahkan menikah lagi. Ya karena banyak faktor sehingga poligami itu harus terjadi. Ya, bisa jadi karena istri mandul, atau misalnya suaminya buaya. Maksudnya buaya, kalau satu istri tidak sanggup, bukan tidak sanggup, ya satu istri tidak cukup. Mungkin karena nafsunya tinggi, sehingga dengan harus lebih dari satu istri, ya silahkan. Ya Allah juga tidak melarang, membolehkan itu poligami. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa, maka nikahilah wanita-wanita yang kalian senangi, masna wasulasa waruba'ah, 2, 3 atau 4. Jadi batasannya hanya sampai 4. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menjaga supaya perzinahan ini tidak terjadi, maka negara ini harus hadir di tengah-tengah masyarakat, memberlakukan sistem Islam supaya kemaksiatan itu atau kemaksiatan yang lain khususnya perzinahan ini tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentu kita pahami bahwa Islam itu dengan sanksinya, dengan hukumnya itu bisa mencegah siapa saja untuk melakukan kemaksiatan. Karena saking beratnya, saking kerasnya hukuman, apalagi perzinahan ini dijelaskan oleh Allah, kalau dia masih lajang, maksudnya lajang, dia masih jomblo, laki-laki belum menikah, perempuan masih gadis, kemudian melakukan perzinahan, maka mi'ata jaldah, maka dicambuk masing-masing 100 kali cambukan. Sebagaimana kata Allah di dalam Al-Quran, pezina laki-laki, pezina perempuan, maka cambuklah mereka masing-masing 100 kali cambukan. Nah, kalau dia sudah menikah maka dirajam. Ya, kalau dia pezina muhsan, apakah dia duda atau sudah punya istri atau janda dan punya suami, kemudian melakukan perzinahan, maka dia dirajam sampai mati. Nah, inilah ma'asyiral muslimin, yang pertama, hukum Islam bisa mencegah supaya kemaksiatan tidak terjadi, dan yang kedua sebagai penebus, penebus dosa kepada mereka yang melakukan kemaksiatan, kemudian disanksi dengan hukum Islam, maka dosanya itu gugur dan di akhirat dia tidak mempertanggungjawabkan dosa yang serupa. Nah, inilah yang harus kita lakukan untuk menjaga perzinahan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.